Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidah Sulistiawati dengan nomor NIM 202303101055 dari kelas 1C dengan kelompok Sistem Peredaran Darah. Di sini saya akan mempraktekkan etika berkomunikasi dengan dosen. Semoga bermanfaat. Etika berbicara. Setiap manusia telah dibekali lisan oleh Yang Maha Kuasa untuk berbicara dan bertutur kata. Tujuannya adalah berbicara yang baik-baik saja. Adapun yang buruk dalam berbicara atau berbahasa kembali pada pribadi masing-masing. Dalam hal ini, norma dan kesopanan menjadi prioritas utama dan pertama ketika berinteraksi dengan individu atau kelompok. Etika berbicara rasanya tidak terlalu formal jika diartikan sederhana karena bukan seperti berpidato. Artinya, ketika berbicara, kita harus mengetahui lawan berbicara kita, apakah pantas dibicarakan, apakah tidak, sehingga tidak norak dan kampungan. Intinya lebih kepada orang atau individu yang berbicaranya. Dalam berbicara, kita juga tentu harus bisa membedakan mana yang muda, mana yang tua, mana yang seumuran, mana yang tidak seumuran. Kesannya terlalu egois, tapi memang itu etikanya dan sudah mendarah daging serta membudaya di negara kita. Dalam hal tulis-menulis, kita juga sedang berbicara, beretika atau tidak tergantung sejauh mana kita berinteraksi dengan sesama profesi dengan cukup baik dan berlatih bicara baik juga. Nah, di sini saya akan mempraktekkan etika berbicara dengan dosen. Ada dua. Yang pertama adalah etika berbicara dengan dosen secara online dan etika berbicara dengan dosen secara offline. Etika berbicara secara online, yang pertama adalah perhatikan waktu. Sebaiknya Anda tidak mengirim pesan ketika waktu istirahat, beribadah, atau di hari libur. Dan perhatikan jam. Usahakan tidak menghubungi pada malam hari mulai dari jam 8 sampai jam 8 atas. Yang kedua, sampaikan salam. Seperti Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum Pak. Yang ketiga, awali dengan perkenalan diri. Seperti contoh, Assalamualaikum Bu, saya Hamidah Sulistiawati, mahasiswi Fakultas Keperawatan kelas 1C angkatan 2020. Yang keempat, sampaikan keperluan Anda secara ringkas. Seperti, Bu, untuk tugas yang minggu lalu terakhir dikumpulkan kapan, G? Yang kelima, gunakan bahasa yang formal dan hindari menyingkat kata. Perhatikan juga penggunaan tanda baca, huruf kapital, serta pastikan tidak ada kesalahan penulisan atau tipe. Seperti contoh, di mana, kapan menggunakan KPN, bagaimana menggunakan BGM, dan di jalan menggunakan OTW. Keenam, akhiri pesan dengan mengucapkan terima kasih atau salam. Terima kasih Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketujuh, hindari pertanyaan yang menginterogasi dosen. Nah, ini adalah contoh dari etika berbicara dengan dosen secara online. Saya beri contoh ya. Assalamualaikum Bu, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Saya Hamidah Sulistiawati, mahasiswa kelas 1C Fakultas Keperawatan angkatan 2020. Izin bertanya Bu, untuk tugas komunikasi yang Ibu berikan minggu lalu, batas pengumpulannya paling lambat tanggal berapa nggih Bu? Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dan itulah contoh dari etika berkomunikasi dengan dosen secara online. Nah, untuk etika berbicara dengan dosen secara offline adalah yang pertama, perhatikan waktu dosen. Lihat terlebih dulu apakah dosen sedang sibuk atau melakukan kegiatan yang lainnya. Yang kedua, ucapkan salam. Yang ketiga, mohon maaf sebelumnya karena mengganggu waktunya sebentar. Yang keempat, perkenalkan diri mulai dari nama, kelas, angkatan. Yang kelima, jelaskan maksud dan tujuan secara ringkas. Dan yang keenam, ucapkan salam dan terima kasih. Nah, itu adalah cara berkomunikasi secara offline. Assalamualaikum Bu Maya. Bu, perkenalkan nama saya Hamidah Sulistiawati. Saya PJMK dari 1C untuk mata kuliah Ibu Komunikasi. Bu, saya izin bertanya. Nanti kan ada mata kuliah jenengan di jam 12:30 sampai jam 2. Niku jenengan saged masuki kelas napa mboten? Oh, nanti ya saya lihat dulu ya. Jam
1 ya nanti. Iya. Nanti kayaknya jam 1 saya ada ngajar kakak kelasnya, kakak tingkatnya. Nanti mungkin diundur ya, kalau nggak nanti ya besok gitu bisa. Oh, nggih Bu, bisa. Untuk nanti kira-kira jam berapa nggih Bu? Kalau nanti insya Allah nanti habis saya ada mata kuliah lain apa? Nggih, ada Bu sampai jam 4 nanti. Sampai jam 4. Kalau jam setengah misalnya nanti ngeputus ya sampai jam setengah 5 sampai kalau bisa sebelum maghrib sudah selesai. Oh, nggih Bu. Ya, jadi kalau nanti kalau bisa sebelum dimulai nanti pelajarannya itu tentang pengkajian pasien. Nanti teman-temannya disuruh belajar dulu biar cepat gitu. Untuk materi nanti Bu, jenengan share apa teman-teman Iya, nyari iya. sendiri di internet? Nanti bentar lagi PPT-nya saya taruh di MMP, silakan di-download semuanya, temannya diberitahu ya. Nggih Bu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh, nggih, untuk tugasnya minggu lalu kan disuruh ngerjakan yang anamnesa itu Bu. Dikumpulkan kapan nggih Bu kalau boleh tahu? Kalau bisa nanti sudah selesai, semua dikumpulkan, tapi koreksinya mungkin besok saya kasih nilainya, soalnya saya juga masih sibuk. Kalau sekarang ini fokus sama pengkajian dulu, tapi kalau bisa nanti sebelum jam 9 sudah dikumpulkan di sister. Berbentuk Word apa PDF Bu kalau boleh? Nanti kan Word nanti dipindah ke PDF terus dikumpulkan. Jam 9 gitu. Iya, jam 9 terakhir. Nggih pun Bu, terima kasih Iya. nggih informasinya. Monggo Bu. Iya. Assalamualaikum. Salam. Nah, itu tadi adalah contoh etika berkomunikasi dengan dosen secara online dan offline. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.